Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi elektrokimia. Nah, elektrokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara energi kimia dan energi listrik. Sel elektrokimia terbagi menjadi dua, yaitu sel Volta, di mana reaksi kimia pada sel dapat menghasilkan energi listrik. Dan yang kedua, sel elektrolisis, di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi kimia. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai sel Volta. Jadi, saksikan video berikut ini. Sel Volta itu merupakan sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik, di mana ada beberapa ciri untuk sel Volta. Yang pertama yaitu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Yang kedua, elektroda. Nah, elektroda dibedakan menjadi dua, yaitu katoda dan anoda. Di dalam sel Volta, katoda itu merupakan elektroda yang bermuatan positif, sedangkan anoda itu elektroda yang bermuatan negatif. Kalau mau mudah menghafalkannya, kita bisa gunakan singkatan kapan. Jadi kapan di sini katanya K ada untuk katoda, P untuk positif, A untuk anoda, dan N untuk negatif. Jadi katoda itu reaksi reduksi, anoda itu reaksi oksidasi. Sel Volta atau sel Galvani seperti ini gambarnya, nanti akan ada dua gelas kimia, kemudian di sini ada elektrodanya, yaitu yang sebelah kiri itu anoda dan sebelah kanan itu katoda. Kenapa? Karena dia di kanan itu ada muatan positifnya. Kemudian dua gelas kimia ini nantinya dihubungkan dengan suatu jembatan garam. Jadi kenapa disebut dengan jembatan garam? Karena di dalam pipa ini diisi dengan agar-agar yang dicampur dengan suatu garam. Nanti dihubungkan dengan voltmeter dan diisi dengan larutan sehingga kita bisa menghitung potensial elektrodanya. Selanjutnya untuk diagram atau notasi sel, jadi nanti sebelum kita menggambarkan diagram atau notasi selnya dari suatu reaksi, kita harus menentukan terlebih dahulu logam yang bertindak sebagai katoda dan yang bertindak sebagai anoda. Nanti penulisan untuk diagram sel itu ditulis adalah oksidasi terlebih dahulu, kemudian garis 2 diikuti dengan mengalami reduksi, atau lebih tepatnya bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini oksidasi, yang di sebelah kanan mengalami reduksi. Nah, perhatikan reaksi di bawah ini. Nah, di sini ada reaksi Zn ditambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ ditambah Cu. Sebelum kita menentukan diagram selnya, jadi kita tentukan dulu di sini biloxnya. Nah, Zn biloxnya itu di sini karena unsur bebas berarti 0 dan Zn2+ itu biloxnya yang 2+ dan Cu2+ berarti biloxnya +2 juga dan Cu itu 0. Di sini Zn ke Zn2+ itu mengalami oksidasi karena kenaikan berarti anoda. Nah, Cu2+ itu ke 0 berarti mengalami penurunan. Nah, reduksi pada katoda. Langkah selanjutnya kita menuliskan diagram selnya, yaitu Zn, Zn2+, kita tulis di situ oksidasinya. Nah, berarti oksidasinya di sebelah kiri dan reduksinya di sebelah kanan. Nah, inilah diagram penulisan diagram selnya. Selanjutnya kita ke latihan soal. Di sini tuliskan diagram sel untuk reaksi Fe ditambah Pt. 2 positif menghasilkan Fe2 positif ditambah Pt yang berlangsung dalam keadaan standar dengan konsentrasi 0,2.
M. Nah, di sini kita tuliskan reaksinya dulu, baru kita tentukan Biloxnya. Fe di sini 0, Pt di sini karena 2 plus berarti plus 2. Fe di sini karena 2 plus berarti kita tulis plus 2. Nah, karena PT itu unsur bebas berarti 0. Berarti kita menemukan di sini Fe ke Fe2 positif itu oksidasi dan PT 2 positif itu ke PT itu reduksi. Nah, kita tuliskan aja di sini langsung diagram selnya seperti contoh yang tadi. Nah, Fe2 plus itu di kiri itu oksidasi dan PT2 plus PT itu reduksi. Nah, untuk soal selanjutnya diketahui diagram sel seperti di bawah ini. Nah, tuliskan persamaan reaksi selnya. Dan yang kedua itu tentukan logam yang bertindak sebagai katode dan anodanya. Nah, untuk yang A, tuliskan persamaan reaksi selnya. Di sini kan soalnya bentuk diagram sel. Nah, berarti pada kiri itu oksidasi dan kanan itu reduksi. Di sini kita lihat CO itu berada di kiri panah. CO2 plus itu berada di kanan panah. Dan juga Ni2 plus itu akan berada di kiri panah dan Ni berada di kanan panah. Nah, untuk reaksinya berarti kita dapat tulis seperti ini. Selanjutnya kita menentukan logam yang bertindak sebagai katoda dan anoda. Karena di sini sudah dapat kita lihat CO itu yang oksidasi. Nah, oksidasi berarti yang mengalami anoda. Sedangkan yang Ni di sini mengalami reduksi. Berarti Ni itu bertindak sebagai katoda. Nah, kita tulis di sini. Katoda itu Ni dan anoda itu CO. Selanjutnya kita belajar tentang potensial elektrostandar, bisa disebut E0 sel atau potensial reduksi standar. Nah, potensial elektroda adalah perbedaan potensial antara dua sel tersebut. Di sini adalah daftar potensial elektroda standar untuk beberapa logam penting. Ada banyak ya, nanti kalau misalkan di soal pasti akan diketahui E0 selnya. Nah, di sini pasti mengalami reduksi. Nah, jadi reaksi reduksi sehingga potensial elektroda standar itu nama lainnya adalah potensial reduksi. Nah, catatan nanti semakin kecil nilai N0-nya, maka suatu logam itu akan mengalami oksidasi. Intinya N0 kecil, ia mengalami oksidasi. Untuk potensial sel atau N0 sel itu bisa kita lihat rumus di sini. E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda atau E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Keterangan reaksi berlangsung spontan apabila E0 selnya mempunyai harga positif. Kalaunya negatif, reaksinya tidak berlangsung secara spontan. Selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini tentukan nilai E0 sel dari Zn2 positif di sini ditambah 2 elektron negatif menghasilkan Zn. E0 selnya itu minus 0,76 volt. Di sini juga Cu2 plus kita tambah dengan 2 elektron negatif menghasilkan Cu. E0-nya itu plus 0,34 volt. Nah, kita harus ingat ya, E0 kecil itu berarti oksidasi. Di sini kita tentukan dulu Biloxnya. Nah, yang mana yang mengalami oksidasi, yang mana yang mengalami reduksi. Nah, karena di sini min 0,74 dan plus 0,34 berarti di sini Zn yang mengalami oksidasi dan Cu yang mengalami reduksi. Di sini ada cara satu dengan menggunakan rumus E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, langsung kita tuliskan di sini E0 sel
E0 CU dikurang E0 ZN. Nah, di sini kita tambah plus 0,34 kita kurangkan dengan minus 0,76. Jadi kita hasilkan di sini E0 selnya sama dengan plus 1,1 volt. Ingat catatan harga E0 positif berarti reaksinya dapat berlangsung spontan. Nah, di sini kita akan menggunakan cara kedua, yaitu dengan konsep yang sama, yaitu E0 kecil berarti oksidasi. Nah, karena Zn itu E0-nya kecil berarti mengalami oksidasi. Kalau mau mengerjakan dengan reaksi, nanti oksidasi reaksinya akan kita balik. Nah, kecil oksidasi berarti reaksinya akan kita balik. Kenapa? Karena harga potensial selnya pasti data reduksi. Jadi oksidasi reaksinya harus kita balik. Sedangkan Cu2+ karena E0-nya itu lebih besar, berarti itu mengalami reduksi dan reaksinya tetap. Nah, selanjutnya kita mengerjakannya. Reaksi kita bagi menjadi 2 buah setengah reaksi, yaitu di sini oksidasinya Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron negatif. Nah, E0 selnya itu karena di sini negatif, berarti kalau dibalik jadi positif. Selanjutnya direduksi itu Cu2+ ditambah 2 elektron negatif, itu menghasilkan Cu, itu tetap positif. Selanjutnya kita jumlahkan. Di sini kita coret saja 2 elektron negatifnya sama-sama. Kita jumlahkan jadi Zn ditambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ ditambah Cu. Nah, E0 selnya juga kita jumlahkan. Nah, hasilnya plus 1,1 volt. Harga E0 sel positif berarti reaksi dapat berlangsung spontan. Kemudian kita akan mempelajari mengenai deret volta. Jadi apa itu fungsi deret volta? Jadi deret volta di sini kita gunakan untuk mengetahui apakah suatu reaksi itu dapat berlangsung secara spontan atau di mana unsur yang berada di sebelah kiri nanti dia akan mampu mereduksi unsur yang berada di sebelah kanannya. Kemudian dia sendiri akan mengalami oksidasi, artinya unsur yang terletak di sebelah kiri nanti E0 selnya kecil. Ada deret volta yang perlu kalian ketahui dan kalian hafalkan karena akan membantu untuk mengerjakan soal yang berupa reaksi. Nah, untuk memprediksi soal apakah reaksi itu berlangsung spontan atau tidak, kita harus mengetahui deret volta karena terkadang dalam soal di datanya diketahui E0 selnya bisa tidak. Nih, Ibu mempunyai jembatan keledai, fungsinya untuk kalian lebih mudah menghafalkannya. Jadi di sini lihat kalau Baginda Caesar nanti meninggal, alam mana zaman cari polisme, kadang Conipon senang pembagian harta sebab bikin kerupuk hangus agak pahit. Au. Nah, lihat itu Li, kalau itu K, Baginda itu BA, Caesar itu CA, nanti itu NA, meninggal itu MG, dan seterusnya. Nah, kalian dapat menghafalkan jembatan keledai ini untuk menghafalkan deret volta. Jadi di sini Ibu punya 2 reaksi, di mana ada Zn ditambah Cu2+ dan Cu ditambah Zn2+. Di sini kita dapat memprediksikan yang mana yang bisa berlangsung spontan, yang mana yang tidak. Bagaimana caranya? Kita melihat acuan yang mana unsur bebasnya di sini kan Zn. Jadi kita lingkarin dulu di Zn-nya dan dengan Cu. Nah, kan itu kan Zn dengan Cu, berarti kita lingkari dulu di Zn-nya dan di Cu-nya. Nah, berarti Zn letaknya lebih kiri daripada Cu. Artinya karena persamaan pertama itu Zn, jadi se-Zn ini mampu mereduksi
si Cu. Dengan kata lain, reaksinya mau berlangsung sehingga reaksinya jadi Zn2+ ditambah Cu. Selanjutnya reaksi yang kedua, di sini ada Cu ditambah Zn. Acuannya reaksi yang unsur bebasnya di sini kan Cu. Jadi Cu dulu kita bandingkan dengan Zn. Karena Cu lebih kanan daripada Zn, kalau letaknya lebih kanan berarti tidak mampu mereduksi, berarti reaksinya tidak bereaksi atau tidak akan berlangsung spontan. Itulah pembelajaran tentang deret volta. Nah, yang terakhir kita masuk ke contoh soal lagi. Nah, di sini diketahui Ag+ itu ada NO selnya juga diketahui, ada Mg2+, diketahui NO selnya juga. Nah, jadi di sini yang ditanyakan yaitu tentukan yang pertama katoda dan anodanya, yang kedua potensial selnya, yang ketiga notasi sel voltanya, dan yang keempat reaksi pada anoda dan katodanya. Nah, untuk menjawabnya kalian tidak usah bingung ya. Di sini langsung saja kita menentukan katoda dan anodanya. Di sini yang Ag itu NO selnya itu plus dan Mg2+ itu NO selnya minus. Berarti kita harus ingat. Nah, yang mengalami NO kecil itu berarti oksidasi. Nah, karena kita di sini sudah kita ketahui yang oksidasinya itu Mg, berarti anoda. Berarti Mg2+ itu adalah anoda dan Ag+ itu adalah katoda. Nah, ingat ya, ini rumusnya untuk kalian mencari katoda dan anodanya. Nah, sini sudah kita tuliskan katoda itu Ag dan anoda itu Mg. Yang kedua, kita mengerjakan potensial sel. Ingat rumusnya, NO sel sama dengan NO reduksi dikurang NO oksidasi. Nah, yang mana yang mengalami reduksi itu Ag, berarti kita tulis plus 0,80 dikurang minus 2,37 volt. Kita tambahkan, jadinya hasilnya plus 3,17 volt. Nah, gampang kan? Selanjutnya kita mencari notasi sel volta. Ingat, oksidasi itu di sebelah kiri, reduksi itu sebelah kanan. Berarti tadi oksidasi sudah kita ketahui yaitu Mg dan yang di sebelah kanan itu reduksi itu Ag. Selanjutnya kita ke reaksi pada katoda dan anoda. Nah, di sini yang kita tulis tengah reaksinya dulu, Ag+ itu ditambah dengan elektron negatif menghasilkan Ag, ya. Selanjutnya Mg itu reaksinya Mg2+ ditambah elektron negatif, karena 2 ya muatannya berarti 2 elektron negatif menghasilkan Mg. Nah, jadi untuk reaksi selnya oksidasi, nah karena hanya mengalami oksidasi berarti reaksinya kita balik. Jadi Mg menghasilkan Mg2+ ditambah 2 elektron. Nah, karena kita balik berarti NO selnya menjadi positif. Selanjutnya reduksi itu ada Ag+ ditambah elektron menghasilkan Ag itu NO selnya plus 0,80. Jadi selanjutnya kita samakan elektronnya. Jadi untuk menyamakan elektronnya di sini Ag-nya kita kali 2 ya. Nah, jadi untuk Mg itu tetap
dan untuk Ag kita kali 2. Jadi Ag 2 Ag plus ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Ag. Nah, untuk N0 selnya itu tetap ya. Nah, di sini kalian harus ingat rumusnya itu perkalian tidak berpengaruh pada nilai N0 selnya. Selanjutnya kita eliminasi elektronnya. Kita coret elektronnya karena di sini 2 dan yang di bawah 2. Kita coret aja elektronnya. Terus kita tuliskan reaksinya, hasil reaksinya. Nah, inilah hasil reaksinya dan NO selnya kita jumlahkan. Selnya sama dengan plus 317 volt. Selanjutnya macam-macam sel volta. Jadi sel volta dibagi menjadi 2, yaitu sel volta primer, di mana sel yang tidak bisa diisi kembali. Nah, ini contoh-contohnya. Sel kering, sel karbon atau baterai, baterai alkalin, baterai merkuri, baterai perak oksida. Yang kedua, sel volta sekunder. Sel volta yang bisa diisi kembali. Nah, contohnya aki timbal, sel nikel, dan sel bahan bakar. Inilah macam-macam sel volta. Jadi untuk memahami lebih dalam tentang macam-macam sel volta ini, kalian bisa membaca di dalam materi yang sudah Ibu berikan. Sekian, terima kasih.